Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang, berbagi perspektif tentang pendidikan, khususnya dalam dua hal, yaitu peningkatan mutu atau kualitas dengan pemerataan pendidikan. Dan kita akan bersama dengan Profesor Hasnawi Haris. Beliau saat ini Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Prof, Ya. dua hal yang saya kira dan banyak pihak selalu seolah-olah diperhadap-hadapkan atau menjadi dua pilihan yang antara mutu di satu sisi dengan pemerataan. Nah, kita barangkali mengharapkan ada upaya yang keduanya itu bisa lebih bersinergi. Nah, Prof, bagaimana sebetulnya kita dalam memandang dua hal yang kelihatannya oposisi biner, Prof, dihadap-hadapkan, Ya. kualitas dan peningkatan akses, Prof. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, pendidikan dengan banyak dimensinya tentu selalu menarik Pak Ari. Saya Ya. setuju, dan memang kalau kita berbicara tentang mutu pendidikan, maka di beberapa perspektif itu selalu disandingkan dengan akses pemerataan. Ya, banyak kebijakan, banyak negara, banyak pengalaman yang kita lihat. Kalau kita bicara tentang kualitas atau Ya, mutu, kadang unsur pemerataannya diabaikan, Prof. diabaikan. Ya, Atau sebaliknya, ketika bicara tentang akses pemerataan pendidikan, kadang juga kualitas lagi. kualitas itu diabaikan atau Ya, mutu itu diabaikan. Nah, sebenarnya yang ideal itu adalah ketika kita bicara tentang kualitas atau mutu, maka saat yang sama kita juga bicara tentang akses pemerataan. iya, Nah, memang di negara kita di Indonesia, di beberapa case atau lokus memang ada beberapa hal yang memang harus diprioritaskan, iya, katakanlah akses pemerataan. Mutunya urutan kedua, iya, tapi di tempat lain ada yang justru sebaliknya. Karena sudah bagus aksesnya, mutunya diprioritaskan. Tetapi kalau kita bicara tentang dua hal ini, yang tadi dalam beberapa titik katakanlah paradoks kebijakannya, maka sebenarnya pemerintah kita itu idealnya itu secara bersamaan, Pak Ari. iya, Secara bersamaan mengeluarkan kebijakan bagaimana akses pemerataan pendidikan ini tentu dijalankan dengan baik. Di sisi yang lain tentu ikut juga kualitas atau mutu pendidikan. Jadi dua-duanya bisa dijalankan bersamaan menurut baik, saya, Pak Prof. Ari. Ya. Eh, Apakah dengan konsep dibuatkan klaster, Prof, seperti yang Prof tadi sampaikan, ada memang tempat, ada memang case yang didahulukan atau Ya. diprioritaskan kualitasnya, lalu Ya. nomor dua adalah pemerataan, itu di klaster, Prof ya. Dan Ya. data ini yang barangkali pemerintah perlu Ya. lakukan ke depan, Prof. Ya, betul. Jadi Pak Ari, kalau kita lihat kebijakan Presiden Prabowo hari Iya, ini, kita mengenal kebijakan beliau itu kan di APBN, terutama di sektor pendidikan, ada quick win. iya, Nah, itu kalau di quick win ini, percepatan program Presiden Prabowo itu beliau anggarkan 100 triliun kalau tidak salah, iya, dan ada dua program yang menyasar tentang pendidikan. Yang tadi kalau kita bicara klaster mutu dengan akses. Pertama itu Pak Ari, kalau kita lihat dari 100 triliun dana ini, renovasi sekolah itu mendapatkan porsi 20 triliun. iya, Itu artinya bagaimana kita meningkatkan akses pemerataan pendidikan ini sudah ada porsinya, jalan, Prof. sudah ada porsinya, Iya, dan itu
kalau tidak keliru saya membaca di 22.000 sekolah yang ada Iya, di seluruh Indonesia, dan program yang kedua adalah bagaimana membangun sekolah unggulan terintegritas. iya, Ya, sekolah unggulan yang maksud saya sekolah unggulan yang terintegrasi. iya, Nah, itu kalau tidak keliru saya membaca data 4 triliun. Dua program ini, program sekolah unggulan berintegrasi atau terintegrasi dan renovasi sekolah, itu menurut saya bagian dari bagaimana sebenarnya membangun fondasi akses pemerataan yang bagus. Nah, kita berharap 5 tahun pemerintahan Pak iya, Prabowo itu menyasar hal-hal yang sesungguhnya secara paralel dijalankan. Bicara tentang mutu, tadi ada sekolah unggulan terintegrasi, itu alokasinya 4 triliun. Nah, mudah-mudahan ini juga kalau kita lihat memang karena jumlah sekolah kita kan juga memang sarana prasarananya pasti terbatas Pak Arya, iya, jumlahnya cukup banyak, maka alokasinya itu sampai 20 triliun. Jadi program itu menyasar pembangunan ruang kelas baru, kemudian fasilitas-fasilitas mebel dan iya. seterusnya, kemudian termasuk ya MCK yang ada di sekolah. Itu saya kira Pak Ari ya, untuk menjelaskan bahwa klaster antara mutu dan Kualitas, akses ya akses. itu memang klaster yang harus dibuat oleh pemerintah untuk kemudian membuat program prioritas dalam hal apa penganggarannya misalnya. Ya, Baik, Prof. Jadi secara politik anggaran, pemerintah kelihatannya sudah berupaya ya, memparalelkan, Prof, ya. Jadi iya, klasternya itu sudah terbaca dari sudah postur betul, anggaran yang sekarang betul. bisa kita baca, Prof. Ya, Prof, problem antara akses kemerataan dengan kualitas ini tentu ada dampaknya, Prof. ya. Nah, kalau kita bicara dampak, apa yang paling perlu untuk kita pahami agar bisa kita antisipasi melalui barangkali keterlibatan semua pihak ke depan, Prof? Iya, Pak Ari, saya kira memang kalau kita bicara tentang katakanlah satu aspek tentang akses pemerataan pendidikan, memang pemerintah punya porsi yang kita sebut tadi itu politik anggaran yang Iya, menyiapkan sejumlah dana untuk kemudian membereskan sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah, tetapi saya kira kita juga paham bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat itu tidak ditutup. iya, Jika ada masyarakat yang punya kemampuan atau ada entitas organisasi yang punya program, saya kira inilah yang harus disinkronkan. Mengapa? Karena kemampuan pemerintah sehebat apapun pasti ada hal iya, yang tertinggalkan misalnya. iya, Nah, sisi inilah yang kemudian hadir. Itulah makanya sebenarnya eh, kita mengharap banyak sebenarnya aturan-aturan atau regulasi, katakanlah perda partisipasi masyarakat, yang kalau di tingkat satuan pendidikan misalnya, masyarakat itu boleh menyumbang dengan iya, aturan-aturan yang sudah dibenarkan. Komite sekolah kemudian juga bisa mengorganisir bagaimana keterlibatan stakeholder, terutama orang tua dalam membantu sekolah, sehingga kemudian urusan sarana, urusan prasarana, atau urusan akses pemerataan dari bantuan tadi itu bisa selesai. iya, Sambil kemudian kita berharap secara paralel mutu ini harus juga didorong. Ya, saya kira dengan alokasi anggaran yang tadi saya sebutkan itu, menurut saya itu sudah sangat cukup kemudian untuk membuat agar mutu ini juga bisa kita tingkatkan. Saya lihat juga kan Pak Ari banyak iya, terobosan-terobosan kementerian kita meskipun belum nampak betul teknisnya karena baru di tingkat program yang belum dijalankan karena baru masuk tahun 2025 ini, beberapa inovasi-inovasi pembelajaran misalnya menambah kompetensi iya, guru selain kompetensi profesional, pedagogik, sosial, kompetensi sosial dan kepribadian, juga ada kompetensi leadership dan entrepreneurship, juga kemudian inovasi bagaimana anak-anak ini dibelajarkan tentang coding dan artificial iya, intelligence, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas teman-teman guru sehingga memiliki kompetensi bimbingan yang iya. menurut saya juga penting dalam rangka kita mengontrol, mengendalikan pembentukan karakter anak didik kita. Saya kira itu Pak. Baik, Prof.
Kalau kita bicara partisipasi, Ya, ini yang barangkali Prof sering sebut, education partnership, iya, kemitraan Prof. iya, Jadi pembelajaran itu baru ideal, pengelolaan pendidikan baru ideal kalau melibatkan semua iya, semua pihak Prof ya. iya, Prof, selain politik anggaran, sesungguhnya pemerintah dalam situasi dilema antara peningkatan akses dan kualitas, itu apalagi yang pemerintah mesti lakukan, Prof? Agar dua hal ini bisa secara paralel seperti yang Prof sering sebutkan, itu bisa seiring meningkat, Prof. iya. Jadi Pak Ari, kalau kita bicara tentang mutu atau Iya, kualitas di satu sisi, sisi lainnya atau sisi yang sama iya, juga tentang pemerataan atau akses, maka sebenarnya banyak yang bisa dilakukan iya, oleh pemerintah kita, terutama pemerintah provinsi, untuk kemudian memang membangun komunikasi, membangun kolaborasi yang apik iya, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. iya, Itu yang kita lihat kemarin ketika kebijakan pengelolaan satuan pendidikan SMA SMK itu berada di provinsi, lalu kemudian pengelolaan SD SMP di kabupaten kota. Nah, ini yang di awal-awal kebijakan itu kemudian ada dikotomi di situ. iya, Jadi seakan-akan pemerintah provinsi karena kewenangan tertulisnya tidak disebutkan di tingkat kabupaten wilayahnya, iya, maka kemudian dia abai. Dia merasa bahwa ya urusan provinsi itu urusan iya, SMA dengan SMK, padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan, maka kabupaten itu punya tanggung jawab iya, untuk menghitung angka partisipasi kasar SMA ke perguruan tinggi. Yang dihitung itu adalah hitungan sekolah asal yang ada di kabupaten. Jadi iya, semakin tinggi APK yang disebut kabupatennya, bukan provinsinya. iya, Nah, inilah yang menurut saya, kalau kita bicara tentang akses, pemerataan, dan kualitas atau mutu, tidak boleh kita pilih bahwa urusan akses, urusannya kabupaten, urusan mutu, urusannya provinsi, atau sebaliknya, urusan mutu, urusannya kabupaten, akses, urusannya provinsi. Ini tidak iya, boleh. Inilah yang menurut saya juga memang harus kita pikirkan bagaimana relasi aturan-aturan yang iya, bisa menghubungkan kewenangan yang ada di kabupaten kota dengan kewenangan yang ada di provinsi itu bisa linear sehingga tidak juga menimbulkan implikasi hukum negatif misalnya iya, dengan kebijakan itu, tapi menurut saya tidak boleh tidak pari. Tanggung jawab pendidikan itu tidak boleh kita berpikir yang seperti tadi. Bahkan sebenarnya tidak cukup yang saya sebut tadi. Dewan Pendidikan misalnya yang punya tugas bagaimana mengadvokasi, bagaimana mengkonstruksi pertimbangan kepada iya, pemerintah provinsi, itu kemudian berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan kabupaten kota plus komite sekolah. Menurut saya kalau kerjasama kolaborasi ini apik, kewenangan tadi kemudian tidak dipandang kewenangan hitam putih, sehingga kemudian kalau kita bicara pendidikan secara utuh, itu menjadi tanggung jawab bersama menurut saya, iya. Pak Ari. Baik, Prof. Eee, Tentang dikotomi, Prof, yang tadi disebutkan provinsi dan kabupaten biasanya, masing-masing punya peran yang Iya, kadang tidak sinkron, Prof. iya. Nah, apakah ini berarti memerlukan legal standing, Prof? Perlukah ke depan ada aturannya, ada regulasi yang mengatur itu, Prof? Baik, Pak Ri, kalau saya dibutuhkan. Iya, Karena inilah yang menjadi sebenarnya akar persoalan, karena bukan kewenangan kabupaten kota, mereka menganggap ya keberadaan SMA misalnya SMK yang ada di kabupaten kota itu bukan tanggung iya, jawabnya. Atau sebaliknya, karena di tingkat provinsi itu kewenangannya di SMA SMK, ketika ada anak-anak yang bersoal katakanlah di tingkat satuan SMP, pendidikan, iya, SMP dengan SD, maka bukan tanggung jawab provinsi. Nah, iya, inilah yang menurut saya kalau dihadap-hadapkan NC iya, kewenangan, maka menurut saya dibutuhkan aturan baru yang bisa mensinkronis iya, aturan-aturan yang ada sebelumnya sehingga itu tidak ada dikotomi seperti itu. iya, Katakanlah begini, dulu ada kabupaten, kota yang kemudian itu memprogramkan beasiswa iya, kepada mahasiswa. Karena siswa tadi
SMA ini yang akan diberikan beasiswa ke perguruan tinggi, kemudian kabupaten kota ya ada yang beranggapan bahwa itu pemberian beasiswa bantuan pendidikan kepada mahasiswa mahasiswa, bukan lagi kewenangannya. iya, Ya, mereka hanya menganggarkan yang ada di kabupaten kota. Ini menurut saya pandangan yang tidak tepat, pandangan yang tidak sempurna. Mengapa? Kalau kita berhitung yang saya sebutkan tadi, Pak Ari, iya, berhitung tentang ukuran angka partisipasi kasar di sebuah kabupaten, misalnya untuk lanjut ke perguruan tinggi, lalu kemudian kan kita menyebut iya, kabupatennya, iya, tidak menyebut provinsinya, provinsinya, iya, sehingga bantuan koordinasi termasuk beasiswa perlu. Ada kabupaten yang saya tahu misalnya ada program yang dibangun untuk yang ada di kabupaten itu memberikan beasiswa dalam bentuk satu desa satu sarjana. iya, Nah, ini program yang sebenarnya dielaborasi dari bantuan yang ada di dana desa. iya, Nah, yang seperti inilah yang sebenarnya menurut saya perlu dikoordinasikan. Tidak susah menurut saya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, atau Ibu Bupati, Ibu Wali Kota misalnya untuk kemudian mengkoordinasikan iya, apa yang harus dilakukan kemudian untuk juga meningkatkan APK kabupaten kota untuk lanjut ke perguruan tinggi sehingga program itu bisa jalan tanpa harus melanggar aturan. Nah, menurut saya Pak Ari, kesimpulannya butuh legal butuh, standing, butuh aturan yang bisa mensinkronisasi yang saya sebut tadi, kewenangan aturan yang mengatur kewenangan provinsi dengan aturan yang mengatur kewenangan kabupaten kota. Saya baik, kira Prof. itu ya. Dengan regulasi ini tentu ke depan anggapan bahwa salah satunya yang penting, yang lain tidak Ya, penting, atau siapa yang paling bertanggung jawab itu bisa diminimalisir, Prof. ya, Prof, seperti biasa, kita memberi ya, edukasi kepada pemirsa kita, ya, tentu sekaitan dengan topik kita hari ini, ya. Prof. Baik, sebagai edukasi kita pada hari ini dengan topik akses pemerataan pendidikan dan mutu atau kualitas pendidikan. Pertama, menurut saya, Pak Ari, bahwa kebijakan tentang akses pemerataan pendidikan dengan kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan atau kualitas pendidikan itu sesungguhnya tidak boleh dihadap-hadapkan dalam pengertian bahwa kalau mau akses pemerataan kita harus abaikan mutu Ya, atau sebaliknya kalau kita prioritaskan mutu mutu, atau kualitas maka kita harus abaikan akses pemerataan. Menurut saya itu pandangan yang tidak keliru, Prof. tepat, Ya, keliru. Mestinya bisa jalan bersamaan ya, meskipun mungkin faktanya ada lokus atau ada tempat, ada daerah yang mungkin membutuhkan untuk sentuhan pertama, sentuhan akses ya, pemerataan. Yang lain membutuhkan kualitas atau mutu. Nah, ya, inilah yang bisa disinkronkan. Tapi pikiran bahwa yang satu diprioritaskan, yang lain harus diabaikan, diabaikan. itu pandangan yang tidak tepat atau kurang tepat menurut saya. Yang kedua tentu ini juga menjadi edukasi bagi pemimpin daerah, baik di provinsi maupun di Ya, kabupaten kota bahwa dalam merancang sebuah program, ketika ada hal yang harus diprioritaskan, mungkin harus memang diprioritaskan. ya, Harus ada langkah satu, ada langkah dua. Nah, inilah yang menjadi sesungguhnya kompetensi pemimpin di daerah itu, ya, yang mana harus didahulukan. Kalau harus didahulukan kualitas atau mutu, ya dia harus rancang itu. Sebaliknya juga, kalau dia harus memprioritaskan akses pemerataan, pembangunan sekolah misalnya, ruang kelas baru, ya itu yang harus diprogramkan. Sehingga kalau ini bisa difahami dengan benar, menurut saya, insya Allah dunia pendidikan khususnya di beberapa kabupaten, kota di Indonesia ini aman-aman saja. Sehingga uang yang dibiayai oleh APBD kabupaten kota, kemudian dana yang dibiayai oleh APBD provinsi ini bisa sinkron. Dua-duanya bisa, jangan anggaran misalnya provinsi diarahkan hanya untuk ini, diabaikan yang lain. Sebaliknya juga yang ada di APBD kabupaten kabupaten kota, kota diprioritaskan ini, yang lain ini terabaikan. Menurut saya penting ada iya, koordinasi antara para pemimpin daerah, antara gubernur, antara bupati, wali kota, sehingga program itu harus bersinergi. Tidak boleh saling kemudian mendahulukan atau
harus saling mengorbankan. Harusnya win-win solution. Ya, Karena kalau itu yang dilakukan, yang tentu untung, yang tentu akan menerima manfaat, yang akan menerima dampak positifnya adalah masyarakat yang masyarakat. memang Ya. membutuhkan itu. Saya kira itu, Pak Ari. Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas edukasi, atas perspektifnya. Sahabat perspektif, demikianlah perbincangan kami. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, dan salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.